Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus, masih membahas kitab Mazmur nanti bersama Pak Seto. Hari ini sesi ke-6, Mazmur Raja. Ada satu sesi lagi nanti yang ke-7 ya, minggu depan. Ya, saya mau umumkan sedikit mengenai sumbangan ke korban bencana di Gunung Semeru ya. Kita salurkan melalui Keuskupan Malang. Jadi Bu Ivon sudah transfer sebesar 5 juta dari kas kita semua. Mudah-mudahan berguna untuk mereka korban-korban yang perlu ditolong. Bapak Ibu sekalian, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bu Ani. Silakan Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Sunarto. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Pak Seto. Mari kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih pada malam hari ini kami Kau kumpulkan kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan mendapat penjelasan dari Pak Seto mengenai apa isi dari firman tersebut. Tuhan, kami juga mohon berkatilah Pak Seto, berkati kami juga yang bisa hadir, juga mereka yang dalam perjalanan akan ikut hadir dalam pengajaran ini. Berkati juga alat-alat yang kami pakai, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan jelas melalui Zoom ini. Tuhan, berkatilah juga panitia ataupun tim dari KPKS yang juga rajin juga memberikan satu fasilitas pada kami sebagai umat-Mu untuk lebih mengetahui dan memahami serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang Maha Agung, kami mau persembahkan ini semua demi kemuliaan nama-Mu, dan kami juga akan memulainya, serta berkatilah kami dari awal, di pertengahan hingga akhir. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ini materi saya tukar ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang Mazmur Ziarah. Nah, Mazmur Ziarah itu apa? Bapak Ibu, ini silahkan membuka dulu Mazmur 120. Ini silahkan membuka dulu Mazmur 120. Maaf Pak, pastor berapa Pak? 120. Oh ya, makasih. Sudah ketemu? Baik. Lihat di ayat pertama. Di Mazmur 120 ada nyanyian ziarah kan. Berikutnya 121 juga nyanyian ziarah. 122, 123, 24, 25, 26, 27, sedikit beda nyanyian ziarah Salomo. 128, nyanyian ziarah juga kan. 29, 30, 31, 32, 133, dan 134. Itu semua diawali dengan nyanyian ziarah. Jadi antara Mazmur 120 sampai dengan 134 kita ketemu dengan
Ya, nyanyian ziarah. Apa maksudnya? Ya, sederhana saja. Nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ketika mereka berziarah. Dan kalau mengingat proses penyusunan Mazmur, ya berziarahnya bukan ke tempat lain, tetapi ke Yerusalem. Jadi ini yang nanti kita akan lihat ya. Tentu tidak semua Mazmur kita akan lihat, tetapi ambil beberapa contoh. Tapi kita perlu tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan ziarah. Bapak Ibu masih berziarah apa enggak? Pandemi ya enggak ziarah. Tapi sebelum pandemi sudah berziarah kemana saja? Tapi tunggu dulu, ziarah atau ziarek? Ziarek. Karena kalau ziarah, ya sudah nggak ada kemungkinan yang ziarah. Tapi kalau ziarek, tekanannya di jia atau reknya itu masalahnya. Kalau Bapak Ibu berziarah misalnya tekanannya di rek. Jadi kalau ke Sendang Sono, tujuan utamanya Sendang Sono apa Jogja? Jogja. Tujuannya ke Jogja, mampir Sendang Sono. Saya tidak bicara benar apa salah inilah ya, tapi saya mengatakan atau mengajak Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh umat Katolik, termasuk saya. Lalu naik apa waktu ke Sendang Sono misalnya? Kalau rombongan, Bapak Ibu ziarahnya pergi bersama-sama dengan bis, pertanyaan berikutnya, itu selama dalam perjalanan yang diobrolkan apa? Kuliner, Pak. Itu. Sampai intip goreng aja diobrolin kan? Nanti sebelum Sendang Sono ke Gua Kerep dulu. Kalau Gua Kerep jangan lupa kalau mau naik itu di sebelah kiri ada yang jual pecel. Lalu ada dawetnya juga di situ kan. Lalu kalau naik nanti ke Gua Kerep, perhatikan dan pilih itu alpukatnya bagus-bagus. Kalau ke Sendang Sono, oh iya jangan lupa saren. Coba yang diomongkan di bis dalam perjalanan, Bunda Maria, ziarah, atau kuliner itu tadi. Ternyata bagian besar jawabannya adalah kulinernya. Ya. Kemudian Bapak Ibu tolong mengingat kalau Bapak Ibu pun pergi ke mana? Lourdes. Wah, di sana kalau udah di sana, saya belum pernah ke sana, nggak bisa cerita. Tapi kalau sudah di depan Bunda Maria, memang suasananya bisa jadi mencekam ya, maksudnya membuat kita ada dalam suasana gitu ya. Tapi tunggu dulu, sebelum itu, sesudah itu, suasana rekreasinya masih terpelihara atau masih hidup gitu apa enggak? Nah, kalau sudah keluar negeri ziarahnya, memang mungkin nggak ngomongin kuliner ya. Gimana mau ngomongin kuliner, mau pergi ke Israel aja bawa ikan asin, abon, sama Indomie kok. Jadi rotinya keras. Rotinya keras. Nggak bisa ngomongin kuliner, tapi ngomongnya shopping yang di sebelah mana. Lalu nanti ya kalau pulang bawa sesuatu yang bisa ditunjukkan, ini saya beli di sana atau di sini gitu. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu bicara yang lebih serius. Tolong Bapak Ibu mengingat tempat-tempat ziarah. Bukan tempat ziarah yang baru, tapi yang saya minta tolong Bapak Ibu mengingat tempat-tempat ziarah yang sudah cukup lama, kuno, tradisional gitu. Misalnya kalau bicara ya kalau di Indonesia Bapak Ibu ketemu dengan Sendang Sono gitu ya. Kemudian kalau ke luar negeri akan ketemu yang di Perancis atau yang di Fatima itu di mana? Fatima, Pak. Spanyol.
Spanyol ya. Kota Vatikan. Kemudian Portugal, Pak. Portugal. Oh iya, Portugal. Jorge. Portugal. Spanyol lagi. Portugal. Nah, kalau Spanyol liganya, Pak. Iya, betul. Masih ada Messi. Nah, kemudian kemudian ke Israel tentu saja ya. Pertanyaannya, mengapa sebut aja 3 tempat ini ya yang menjadi yang kita bisa diskusikan ya. Mengapa tempat-tempat itu menjadi tempat ziarah? Mengapa kita mengunjungi tempat-tempat itu? Napak tilas. Mengapa kita pergi ke tempat itu? Mengapa tempat itu yang didatangi? Tilasnya siapa, Ibu, yang ditapak? Yesus. Ini kan napak tilas kan bahasa Jawa kan, napak tilas. Tilas itu apa? Tilas itu bekas kaki kan? Iya. Nah, tilasnya siapa? Mengapa ke Israel? Mengapa ke Lourdes? Atau mengapa ke Portugal itu tadi? Atau berikutnya lagi, ziarah itu ngapain sih? Kalau orang berziarah itu sebenarnya ngapain? Karena kalau kita tidak belajar ini, ada pergeseran. Seperti yang saya sebut tadi. Tekanannya bukan di jia, tapi di reknya itu. Nah, sekarang begini, ketika orang berziarah, sebenarnya pemahamannya sederhana saja. Kita pergi mengunjungi tempat-tempat suci. Mengapa tempat ini disebut suci? Mengapa tempat ini disebut suci? Alasannya karena Tuhan pernah hadir di situ. Coba Bapak Ibu perhatikan, coba ingat-ingat. Saya tidak bicara tentang tempat ziarah yang baru, yang dibuat, karena izinnya di sini, kita buat di sini, itu lain urusan lah ya. Kita bicara yang lebih, apa menyebutnya ya. Ya, yang lebih tradisional, yang lebih kuno, tapi yang bisa dikatakan, nah kalau mau belajar ziarah ya ini, bukan ke tempat yang baru yang dibangun untuk keperluan tertentu. Jadi orang berziarah itu berarti dia mengunjungi tempat suci. Dan suatu tempat dikatakan suci itu karena Allah pernah hadir di situ. Ya tentu kalau bicara tentang Fatima atau Lourdes, tidak langsung kita bicara tentang Allah, tetapi Bunda Maria ya. Tetapi yang surgawi pernah hadir di dunia. Kalau Israel, ya sederhana sekali menjelaskannya. Tuhan pernah hadir di situ. Maka tempat itu berdarah, banyak perang, berulang terjadi perang, bukan masalah. Kesucian tempat tidak bergantung pada orang-orang yang hidup di situ. Tetapi kesucian satu tempat bergantung pada Allah yang pernah hadir di situ. Baik, sekarang begini, ketika bicara ziarah, lalu kita sebenarnya juga perlu mengingat begini, pemahaman yang tradisional, kuno, tapi ini soal yang penting. Bapak Ibu silahkan mengingat yang sederhana, Allah itu ada di surga. Tempat kediaman Allah itu di surga. Tapi orang Israel di Perjanjian Lama sudah mengalami bagaimana Allah yang tinggal di surga itu hadir dalam dunia manusia. Kalau Bapak Ibu mengingat kitab Kejadian misalnya, Allah dengan 2 malaikatnya datang ke kemah Abraham. Kemudian dalam kisah Yakub, nah ini menjadi sangat jelas Bapak Ibu. Dalam kisah Yakub yang mendapatkan mimpi di Betel, dia berjumpa dengan Allah. Ya, ada tangga yang menghubungkan bumi dengan surga, dan dia melihat juga malaikat Allah turun ke bumi, naik ke surga. Jadi tempat itu menjadi suci
Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat dalam kitab Keluaran. Dalam kitab Keluaran, Musa melihat semak duri yang menyala, tetapi tidak terbakar. Dan kemudian dari dalam nyala api itu, terdengar suara, dan itu adalah suara Allah. Lalu suara itu mengatakan, Musa, copot sandalmu, lepas sandalmu. Kenapa? Karena tempat engkau berdiri ini adalah tempat yang kudus. Loh, kok bisa tiba-tiba tempat itu jadi kudus? Karena Allah hadir di tempat itu. Masih di kitab Keluaran, kehadiran Allah yang paling mencolok dalam seluruh perjanjian lama itu adalah dia hadir di Gunung Sinai, lalu mengadakan perjanjian dengan orang Israel. Jelas ini kehadiran yang sangat mencolok dari seluruh teks perjanjian lama. Kehadiran Allah paling diingat itu adalah ketika dia hadir di Gunung Sinai, kemudian mengadakan perjanjian dengan orang Israel. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang tolong membuka kitab Keluaran bab 25. Keluaran 25, mulai dari ayat 10, tapi saya tidak akan membacakan dari ayat 10 karena Bapak Ibu sudah memahami. Jadi di Keluaran 25 ayat 10 ini ya ada perintah untuk membuat tabut atau peti perjanjian ya. Dibuat dari kayu, dilapisi emas, dan kemudian di atas tutupnya itu ditempatkan 2 patung kerub. Ya. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu sekarang ke ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepada. Jadi di dalam tabut, di dalam peti ditempatkan 2 loh hukum. 22, ini yang kita perlu ingat dan jangan-jangan di Alkitab Bapak Ibu sudah ada tandanya ya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, Tuhan minta supaya orang Israel membuat peti perjanjian tadi. Dan kemudian tentang tabut itu Tuhan mengatakan, kalau Allah mau ketemu dengan orang Israel, maka Allah akan hadir di tabut itu. Dia akan berdiri di antara kedua kerub. Dan dari situlah Tuhan akan bicara kepada orang Israel. Jadi, tabut perjanjian, Bapak Ibu, itu mendapatkan tempat yang istimewa dalam keagamaan orang Israel, karena menjadi tempat atau sarana kehadiran Allah. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu, tabut ini menyertai orang Israel selama perjalanan di gurun. Jadi ini suci, kudus. Kenapa? Allah hadir di sini. Ini menjadi tempat suci yang portable selama orang Israel tinggal di padang gurun, selama mereka mengembara. Setelah orang Israel masuk ke Kanaan, tabut itu ditempatkan di tempat khusus. Kita ambil contoh ya. Jadi kita ambil contoh tempat khusus untuk tabut. Silahkan Bapak Ibu ke 2
ke 1 Samuel. Satu Samuel bab 3. Silahkan ke ayat 2. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Jadi ini satu tempat yang dikhususkan untuk menyimpan tabut. Jadi di sini sudah disebut bait suci, rumah suci maksudnya. Rumah yang dikhususkan untuk menyimpan tabut ini. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan hadir dalam dunia manusia, dulu ketemu dengan Abraham, ketemu dengan Yakub, gitu ya. Tetapi di kemudian hari, Allah diyakini hadir di dalam tabut ini. Dan kemudian tabut ini awalnya ikut mengembara bersama dengan orang Israel. Setelah orang Israel menetap di Kanaan, tabut ini ditempatkan di tempat khusus. Nah, bukan hanya tempat ini yang menjadi tempat ziarah ya, tetapi tempat ziarah, tempat suci yang di dalamnya disimpan tabut cuma satu ya, itu dalam tanda kutip lebih bergengsi dari yang lain. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ini tempat sucinya belum disebut ya, karena disebutnya itu sudah di bab 1. Ya. Di bab 1. Di bab 1 ayat 1 kita ketemu contoh keluarga yang pergi ke tempat suci. Ada seorang laki-laki namanya Pak Elkana, kemudian dia punya 2 istri. Yang pertama namanya Bu Hana, yang kedua Bu Penina. Nah, kemudian ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Dan yang menjadi imam Tuhan di sana ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Jadi ini silahkan membayangkan ada tempat suci, satu tempat suci di kota Silo, dan kemudian tempat suci ini diurus, dirawat oleh keluarga Imam Eli. Nah, tidak bisa ya Bapak Ibu, sembarang orang mendekati tabut, membersihkannya, tidak bisa. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya, yang boleh melakukannya. Nah, kemudian orang-orang datang untuk pergi ke tempat suci ini. Untuk apa? Kalau di sini disebut sujud menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam perjalanan waktu selanjutnya, Daud sebenarnya pengen membangun tempat yang lebih memadai untuk bait Allah. Kenapa? Ya dia raja yang bisa dikatakan unggul, dia bisa memberi keamanan dalam negerinya aman, dan kemudian negerinya juga sejahtera. Dia sebenarnya sudah berpikir untuk membangun tempat khusus, karena dia merasa nggak enak sama Tuhan. Bapak Ibu pernah merasa nggak enak sama Tuhan apa enggak? Atau biasa aja sama Tuhan? Nggak enak sama Tuhan begini. Daud itu tahu, dia merasakan, dia yakin bahwa dia bisa melewati semua, memenangkan begitu banyak peperangan, dan dia bisa menjadi raja. Itu karena Allah menyertai.
Karena Allah menyertai. Nah, kemudian Daud bisa membangun istana. Dan dia ingat, aku tinggal di istana yang bagus. Tapi lihat, tabut Tuhan tinggal di bawah tenda. Jadi rupanya dalam perjalanan waktu, setelah Daud merebut kota Yebus atau Yerusalem, tabut memang dibawa masuk ke Yerusalem ya. Tapi belum dibuat bait Allah, masih di bawah tenda, dan Daud merasa nggak enak dengan Tuhan. Masa Tuhan yang menolong aku, yang membuat aku menang perang, yang membuat aku jaya, yang membuat aku jadi raja, tinggalnya di kemah. Padahal aku udah punya istana. Dia berniat untuk membangun bait Allah, tapi kemudian ya niat itu baru diwujudkan oleh anaknya, yaitu Salomo. Nah, kemudian Bapak Ibu, Salomo dalam kesejahteraan, kejayaannya mendirikan bait Allah. Lalu tabut perjanjian dibawa masuk, ditempatkan di dalam bangunan yang megah ini. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi kemudian adalah bait Allah di Yerusalem, tempat disimpannya tabut perjanjian, itu menjadi pusat keagamaan Israel. Mereka percaya Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di dalam bait Allah ini. Tempat ini dikhususkan untuk Allah, dan kalau orang mau pergi, menghadap Allah, maka dia harus pergi ke Yerusalem. Pergi ke bait Allah. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tolong membuka kitab Keluaran lagi, tapi sekarang silahkan ke bab 24. Keluaran bab 23. Lihat ke Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun engkau harus mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kemudian berikutnya ayat 17. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Yahweh. Jadi ini kewajiban untuk setiap orang laki-laki ya, setiap laki-laki 3 kali setahun pergi menghadap hadirat Yahweh. Bagaimana caranya? Ya, sederhananya 3 kali dalam setahun mereka harus pergi ke tempat tinggal Allah, pergi ke bait suci. Jadi 3 kali harus pergi ke Yerusalem. 3 kali harus pergi ke bait Allah itu. Nah, kapan saja? Yang pertama pada hari raya Paskah dan roti tidak beragi. Kemudian yang kedua pada hari raya Pentakosta. Dan yang ketiga pada hari raya Pondok Daun. Nah, ada beberapa kesempatan Bapak Ibu yang kita bisa baca lalu membantu kita mengingat. Bapak Ibu silahkan mengingat. Umur 12 tahun itu
Tuhan Yesus ke Yerusalem ngapain? Semua tahu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem umur 12 kan? Ngapain? Ya dibuka teksnya. Lihat Injil Lukas. Diangkat sebagai anak Taurat. Lihat dulu di Lukas. Umur 12 tahun Yesus diangkat sebagai anak Taurat. Lihat dulu di teksnya, bab 2, Lukas 2. Lihat ke ayat 41. Ada apa di situ? Lukas 2, 41. Hari Raya Paskah. Udah jelas, Yesus umur 12 tahun mulai Paskahan ya. Setiap laki-laki umur 13, sesudah bar mitzvah, yang mereka dianggap sebagai laki-laki dewasa. Jadi wajib mengikuti aturan agama Yahudi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat ketika Tuhan Yesus ditangkap itu loh. Itu kan Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dalam rangka Paskahan kan ya. Ini Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang tolong membuka Injil Yohanes bab 7. Injil Yohanes bab 7. Sudah, lihat ke ayat 1, Yohanes 7:1. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. 2. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Ya. Saudara-saudara Yesus berangkat, ayat 10 sekarang. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, silahkan mengingat Kisah Para Rasul bab 2. Kisah Para Rasul bab 2 untuk klarifikasi kadang diperlukan. Kisah bab 2, Bapak Ibu lihat ke ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ini Pentakostanya, Pentakosta Yahudi atau Pentakosta Kristiani? Yahudi. Ya. Yahudi. Ini Pentakosta Yahudi. Nah, kemudian orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia datang ke Yerusalem. Kenapa? Ini salah satu dari 3 hari raya yang bisa dikatakan wajib dihadiri oleh setiap laki-laki Yahudi. Paskah dan roti tidak beragi, Pondok Daun, Pentakosta. Nah, Paskah itu ya dirayakan untuk mengenangkan peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir ya. Kemudian Pentakosta 50 hari setelah Paskah dirayakan untuk mengenangkan pemberian hukum Taurat kepada
orang Israel. Dan Hari Raya Pondok Daun dirayakan untuk mengenangkan bagaimana mereka, orang Israel, mengadakan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Nah, kemudian, jadi 3 kali itu ya. Tapi di luar itu, ya orang juga bisa pergi ke tempat-tempat suci untuk berziarah itu tadi. Jadi dalam 3 hari raya itu, orang mengunjungi tempat suci untuk merayakan pesta keagamaan. Dalam pesta keagamaan ini, orang Yahudi menghadirkan kembali dengan penuh kegembiraan peristiwa ketika Allah melakukan sesuatu untuk mereka. Membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Memberi mereka Taurat. Kemudian membimbing mereka selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Nah, kemudian pada kesempatan yang lain Bapak Ibu, orang Yahudi itu pergi ke tempat suci itu juga untuk ya memohon. Kalau udah memohon, permohonan dikabulkan, ya bersyukur. Kemudian permohonan yang sangat serius disertai dengan nazar. Dan kalau permohonan dikabulkan, berarti dia juga harus memenuhi nazar. Nah, orang juga pergi ke tempat suci, berziarah ini untuk menyampaikan permohonan kepada Allah, termasuk bernazar, dan kemudian datang lagi ke tempat suci ini untuk menyampaikan syukur. Bapak Ibu bisa mengingat Pak Elkana, ayah dari Samuel tadi, pergi ke tempat suci di Silo ya untuk menyembah Allah dan untuk menyampaikan persembahan syukur. Nah, kemudian ada lagi, Bapak Ibu, yang ini memang agak berbeda ya. Silahkan mengingat Salomo. Dia pergi ke tempat suci di Gibeon, tidur di situ, lalu ketemu Tuhan di situ. Nah, ini mengajak kita untuk mengingat ada hal lain yang dituju ketika orang pergi ke tempat suci. Apa itu? Mencari kehendak Allah. Memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang juga bisa pergi menghadap Allah di tempat suci, memohon petunjuk gitu ya dari Allah. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau bicara tentang ziarah. Nah, sekarang Bapak Ibu ada yang mau disampaikan nggak berkaitan dengan ziarah ini? Kalau ada, silahkan. Sebelum kita lihat beberapa mazmur. Boleh Pak Narto, Pak Seto. Silakan Bu. Pak Seto, mohon pencerahannya Pak. Tadi kalau ada istilah nazar dan bersyukur itu sebenarnya mirip atau beda atau gimana ya Pak ya? Nazar. Apa yang Bapak Ibu ingat kalau orang mengatakan nazar? Orang yang bernazar, atau gini aja deh, kita ini biar Ibu Bu Hana yang jawab ya. Tolong membuka 1 Samuel lagi. 1 Samuel bab 1 tadi. Sudah ketemu 1 Samuel bab 1? Ya, lihat sekarang ke ayat 6. Bu Hana itu nggak punya anak, dikatakan Tuhan menutup kandungannya. Ya. Lalu dia disakiti terus oleh madunya. Sampai dia sering nangis. Dia di ayat 7. Ya, kemudian sekarang ke ayat 9.
Suatu kali ketika setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, ini perhatikan kalimat berikutnya. Kemudian bernazarlah ia. Jelas kata-kata nazar kan? Nah, perhatikan nazarnya. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepadaku kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi sudah bisa, dari kata-kata Bu Hana, sudah bisa membayangkan bernazar itu ngapain? Janji. Yang lengkap dong. Dia tunggu, janji dulu atau memohon dulu? Maka perhatikan detailnya. Dulu. Jika Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu, memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Orang yang bernazar itu menyampaikan permohonan kepada Tuhan, permohonannya sungguh-sungguh, karena dia berani menyampaikan janji kalau Tuhan memenuhi permohonannya. Itu pemahaman paling awal, paling gampang tentang nazar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang perhatikan ya, si Samuel itu rambutnya panjang pasti ya. Tahu kan rambutnya panjang? Aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Sekarang ke Bilangan bab 6. Bilangan bab 6. Sudah ketemu Bilangan bab 6? Sudah ada tandanya belum Bapak Ibu di Alkitab? Sudah ada tandanya? Ayat 4. Ada. Ayat 2 dulu. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Nah, kemudian ayat 5. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir itu orang yang bernazar. Jangan pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Ayat 8. Selama waktu kenaziran, ia kudus bagi Tuhan. Ini kita ketemu orang bernazar dalam pemahaman yang lain ya. Orang yang bernazar, ini disebutnya orang nazir. Orang nazir itu adalah orang yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Ada yang untuk sementara waktu, iya. Selama dia menjadi orang nazir, nggak boleh potong rambut. Jadi ini orang nazir, orang yang bernazar, mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Nah, Samuel tadi, orang nazir seumur hidup. Seumur hidup untuk Tuhan. Nah, Samuel itu orang nazir. Jadi ada dua pemahaman yang saya sebutkan ya. Kemudian kalau saya mengatakan, kalau kita melihat
orang pergi ke tempat suci untuk menyampaikan nazar, bisa dalam pemahaman pertama, bisa datang ke tempat suci, menyampaikan permohonan kepada Tuhan, sambil menyampaikan janji. Setelah permohonan dipenuhi, datang lagi ke tempat suci untuk menyampaikan persembahan. Kemudian, orang nazir pergi ke tempat suci, tinggal di tempat suci, melayani Tuhan di tempat suci. Tapi itu bukan ziarah jadinya ya, tapi mengkhususkan diri ya untuk melayani Tuhan di tempat suci. Begitu, Bu. Jadi beda dengan bersyukur ya Pak. Maksudnya pergi ziarah dalam rangka bersyukur itu. Kalau bersyukur ya sudah jelas bedanya kan ya. Kalau bersyukur itu ngapain? Orang kalau syukuran itu ngapain? Udah lama nggak syukuran ya? Coba ibu ingat, waktu itu pernah syukuran apa, Bu? Apa ya, sudah ngadain pernikahan anak, Pak. Maksudnya gimana? Anak menikah? Ya kan sebelumnya kan pasti ada persiapan, lalu ya dengan segala acara, berharapkan semuanya berlangsung dengan baik dan benar gitu loh Pak. Kalau semuanya udah berlangsung ya kita bersyukur gitu. Ya, jadi bersyukur itu ngapain? Bersyukurnya kepada siapa dulu dah? Pada Tuhan udah pasti. Udah pasti kepada Tuhan. Padahal yang menyelenggarakan acara siapa? Kita semua, Pak. Ya nggak mungkin semua lah. Penanggung jawabnya siapa? Cateringnya siapa? Romonya siapa? Yang ngurus resepsi siapa? Yang ngurus resepsi ada sendiri, romonya ada sendiri, yang sampai ini. Tapi kok berterima kasihnya, kok bersyukurnya kepada Tuhan? Ya kalau nggak ada penyelenggaraan Tuhan kan bisa kocar-kacir, Pak. Jadi kenapa kok kepada Tuhan? Jadi Tuhan ngapain? Ada panitia, ada petugas macam-macam, terus Tuhan ngapain? Kok bersyukur kepada Tuhan? Menyempurnakan, Pak, rencana manusia. Hanya menyempurnakan? Memberkati. Kita bersyukur karena kita melihat, kita percaya Tuhan hadir bekerja dalam peristiwa yang kita lakukan. Begitu apa enggak? Iya, betul. Nah ya begitu kan. Kalau enggak, ya enggak akan bersyukur. Kan kita sudah belajar Mazmur syukur kan ya. Dalam Mazmur syukur apa yang dilakukan? Orang melihat apa yang dilakukan oleh Allah, khususnya untuk diri sendiri dan komunitas. Dan karena itu, orang mengadakan syukur. Syukur itu artinya apa? Saya bergembira karena Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk saya, dan karena itu saya mengundang saudara-saudara untuk datang dan bergembira bersama saya. Itu syukur. Enggak, jelas? Silahkan kalau ada lagi. Terima kasih, Pak. Iya, Bu, mari. Udah, beres? Kalau tidak ada, Bapak Ibu silahkan ke Mazmur. Nih, buka ke rangkaian Mazmur 120 sampai 134 tadi ya. (122) dulu aja.
Jadi kalau mau belajar tentang Mazmur ziarah, ya ini Mazmurnya ada di sini. Isinya berbeda-beda, bermacam-macam ya. Tapi lihat 122. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi pemazmur mendengar ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan. Untuk pergi ke Yerusalem, untuk pergi ke Bait Allah. Untuk menghadap Allah di baitnya yang kudus. Nah, orang berziarah ke Yerusalem di zaman itu dilakukan berrombongan, ramai-ramai. Bapak Ibu silahkan mengingat Tuhan Yesus yang umur 12 itu loh. Kok bisa sampai hilang? Bapak Ibu amati baik-baik dalam kisahnya dan Bapak Ibu akan menemukan. Rombongan dari Nazaret, dari Galilea, mengikuti kelompok keluarga gitu ya, pergi ramai-ramai, jalan kaki, dan kemudian ada waktunya mereka berhenti, ya, ada waktunya berhenti. Jangan tanya rest area, lalu di mana ada toko. Mereka pergi kalau perjalanan jauh, bekalnya apa? Ya, bekal makanan yang bisa tahan cukup lama. Kemudian jalan lagi, nanti sampai ke Yerusalem. Di Yerusalem, mereka menginap di mana? Karena kalau orang merayakan Paskah, nggak sehari. Tidak sehari di Yerusalem, terus pulang. Itu bisa berhari-hari di Yerusalem. Nah, bisa dibayangkan, begitu banyak orang pergi ke Yerusalem, apalagi waktu Paskah. Kemudian setelah hari-hari pesta itu selesai, Paskah roti tidak beragi itu kan 7 hari ya. Pulang lagi rombongan. Dan Bunda Maria, Bu Maria sama Pak Yusuf mikirnya kan, ini Yesus ada di antara sanak keluarganya bareng sama anak-anak remaja. Mungkin lari duluan, itu yang dipikirkan begitu. Tapi setelah sehari jalan, kok nggak ada. Balik lagi. Silahkan membayangkan suasana seperti itu. Pergi beramai-ramai, jalan kaki untuk menghadap Tuhan di tempat suci. Nah, kalau saya dulu waktu kecil, ya kalau namanya ziarah ya sama dengan jalan kaki sih. Ke tempat ziarah yang kami kunjungi itu di Sendang Sriningsih. Dari rumah, malam, jalan kaki, sampai ke tempat itu bisa tengah malam, bisa dini hari, mulai sembahyang, sampai pagi, pulang jalan kaki lagi. Ya lumayan jauh, tetapi memang suasananya bisa dikatakan hidup, meriah, bukan karena pada nyanyi di jalan, enggak. Suasana di dalam hati itu yang menjadi penting. Bapak Ibu kira-kira bisa kan merasakan perbedaan pergi ziarah sendirian dengan pergi ziarah beramai-ramai. Suasananya akan berbeda. Nah, kemudian dalam hal ini juga Bapak Ibu akan terbantu kalau mengingat yang waktu kecil sudah ziarah. Waktu kecil sudah ziarah. Saya minta tolong Bapak Ibu mengingat waktu kecil yang sudah berziarah. Waktu itu bekalnya apa? Bekalnya apa? Waktu kecil ziarah. Lemper telur. Lemper, telur, arem-arem. Arem-arem. Iya. Oseng-oseng tempe. Nah, begitu. Kemudian tolong diingat lagi ya. Ketika itu, saya nggak ngomongin yang sekarang agak beda soalnya. Tolong diingat waktu kecil itu. Namanya saya diajak berziarah, memang siap bekal makanan, tapi tolong diingat yang ada di pikiran, yang ada di dalam hati. Yang ada di pikiran dalam hati, saya mau menghadap Tuhan, saya mau ketemu Bunda Maria, cuma begitu saja kan?
Lalu suasananya akan gembira, senang. Senangnya bukan karena nanti mau makan pecel. Tapi ada suasana hati yang kemudian, apa menyebutnya ya? Ya, apakah cukup mengatakan sukacita atau gembira? Dan kemudian ketika sudah sampai benar ke tempat suci, ke hadapan Tuhan di tempat suci, berdoa saja kan yang dipikirkan. Dan ada kegembiraan. Saya memohon waktu itu, iya saya minta. Apalagi mau ujian, serius mintanya. Nah, kegembiraan yang seperti itu Bapak Ibu, yang dialami oleh orang Israel ketika mereka pergi ke tempat suci. Dan anak-anak, remaja yang mengerti suasana, yang mengalami suasana ini, yang terlatih, cukup terlatih batinnya. Please ya kayaknya Pak. Iya. Pak Seto freeze. Sinyal jelek. Sama ya, Bu? Iya betul Pak. Soalnya saya lihat semua, cuman Pak Seto aja yang kaku. Kita tunggu. Internetnya balik. Iya. Iya bisa jadi Pak. Oh, hilang. Malah mental. Malah mental. Pindah dulu, pindah. Pindah. Udah muncul tuh. Ayat 2. Oh, iya. Sekarang kaki kami berdiri di depanmu, di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. 3. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, ke mana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Nah, lihat sekarang pemazmur ya bersama dengan rombongan ya. Itu sudah ada, sudah sampai melewati perjalanan dan dia sekarang berhadapan dengan gerbang Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, begini Yerusalem di zaman lampau untuk orang Galilea, ya ini kota paling besar. Nah, Bapak Ibu, sebagai gambaran saja ya, Bapak Ibu silahkan yang pernah ke Yerusalem, tolong mengingat pemandangan dari Bukit Zaitun. Kalau nggak ingat, ke sana lagi besok. Tapi maksud saya dari luar kota, dan Bapak Ibu perhatikan tembok-tembok yang mengelilingi Yerusalem itu loh. Bapak Ibu dari bis atau dari jauh, Bapak Ibu silahkan membayangkan ada di depan gerbang kota Yerusalem. Pandangan akan lurus ke depan, nunduk ke bawah, atau ngelihat ke atas. Semua pasti akan terpesona dengan tingginya tembok, tingginya gerbang. Begitu apa enggak dulu? Kalau belum ya diulang lagi. Malah merhatiin yang yang jualan di kanan kiri, malah itu udah lain urusannya nanti. Nah, kemegahan kota Yerusalem baru kelihatan gerbangnya saja sudah membuat pemazmur kagum. Dan ini kegembiraan setelah menempuh perjalanan panjang, jauh, akhirnya dia tiba di situ. Dan kemudian dia melihat kota Yerusalem. Hai Yerusalem. Masa kota disapa? Jawabannya namanya juga penyair. Siapa aja diajak ngobrol kalau penyair. Yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu silahkan mengingat
Via Dolorosa. Jalannya sempit-sempit kan ya? Di dalam kota itu kan jalannya sempit-sempit kan ya? Ya iya, dalam kota ya. Kota ya, namanya kota itu adalah tempat untuk tinggal manusia. Jalan raya yang isinya mobil ya nggak ada di dalam kota kuno. Dan kota ini padat, jalan sempit, begitu banyak rumah di dalamnya. Dan kemudian di ayat 4, kota ini menjadi tujuan ziarah dari suku-suku Tuhan, suku-suku Israel. Pada ngapain suku-suku Israel itu pergi ke Yerusalem? Untuk bersyukur kepada nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini nama, enggak kepada Tuhan ya, tapi bersyukurnya kepada nama. Kalau mengingat janji Tuhan kepada Daud, dan kemudian mengingat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Daud, Tuhan mengatakan begini, anak Daud itu yang akan membangun rumah bagi namaku, bukan bagiku. Nah, nama memang bisa mewakili orang yang pribadi yang disebut ya. Tetapi dalam pemahaman selanjutnya, begini, para berhala itu ditempatkan di tempat suci, di kuilnya gitu ya. Lalu ditaruh patung di situ, patung berhala, dan patung berhala-berhala itu tinggalnya di situ doang, nggak pergi kemana-mana. Tuhan, Allah Israel tidak seperti itu. Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Tunggu dulu, Bapak Ibu, bayangkan. Tuhan duduknya di langit, langit adalah tahtaku, kemudian kakinya di bumi, telapak kakinya di bumi. Tinggi benar kan Tuhannya? Jadi duduknya di langit, telapak kakinya ada di bumi. Dengan gambaran seperti itu mau disampaikan, Tuhan berkuasa atas seluruh alam semesta. Sehingga tidak mungkin Tuhan itu ditempatkan di satu tempat. Yang ditempatkan di bait suci, di bait Allah itu cuma namanya. Sehingga kalau orang datang mau memanggil namanya bisa menggambar penjelasannya seperti itu. Jadi Tuhan nggak bisa diikat diikat di satu tempat, seolah-olah ini adalah ya rumah tempat Tuhan tinggal dan dia tidak kemana-mana, hanya di rumah. Bukan begitu. Bukan begitu pemahaman orang Israel. Nah, kemudian ya orang kalau saya katakan bersyukur, tadi saya sudah sampaikan, mengalami, merasakan, melihat bagaimana Allah bekerja untuk dia, dan kemudian kalau mau bersyukur, datang ke rumahnya di Yerusalem. Kalau datang ke Yerusalem, ya bukan sekedar terima kasih Tuhan, enggak. Bersyukur ya, mempersembahkan korban. Nah, kemudian lihat, sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Nah, Bapak Ibu, yang bahkan sulit dipastikan itu adalah begini, tempat bait Allah itu ketahuan. Kompleks bait Allah itu ada di ya Masjid Al-Aqsa itu. Bapak Ibu hanya di luarnya nggak tembok ratapan, yang beruntung ya bisa masuk ke bawah tempat yang dulu dibangun bait Allah. Ya, tapi kalau ditanya istana Daud itu dulu di mana? Nah, ini yang kita tidak bisa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai. Ada kota Daud, kubur Daud ada, tapi istana ini tempatnya sebenarnya di mana? Tidak bisa diketahui dengan pasti. Tapi dari Mazmur ini kita bisa melihat, ya istana Daud nggak akan jauh dari bait Allah. Lihat,
kursi pengadilan, kursi keluarga Daud, ada di situ. Tentu bukan di dalam bait Allah ya. Tetapi di sini juga kita bisa melihat begini loh. Yerusalem bukan hanya tempat atau pusat agama Yahudi. Yerusalem menjadi pusat pemerintahan. Dan kenapa Daud disebut? Karena dialah yang disertai oleh Allah sehingga dia bisa memberikan keamanan kepada Israel. Dia juga yang merebut kota Yerusalem ini. Jadi kota Yerusalem itu dikuasai oleh Daud tidak dengan mengerahkan orang Israel dan Yehuda, tetapi hanya mengerahkan anak buahnya sendiri. Bapak Ibu bisa lihat di 2 Samuel bab 5. Ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Gimana doanya? Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. Dan sentosa di dalam purimu. Ini yang diajak ngomong, yang disuruh siapa? Berdoalah. Pemazmur ngomongnya ke siapa? Ya gampang saja, orang-orang yang berziarah bersama dengan dia pastinya kan. Nah, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Mungkin tidak terlalu biasa untuk kita ya. Pergi ke tempat suci, lalu mendoakan kesejahteraan dari apa menyebutnya ya, lingkungan kota yang kita kunjungi ini. Misalnya begini, Bapak Ibu waktu berziarah ke Sendang Sono, berdoa untuk umat paroki Perumasan apa enggak? Enggak kepikir kan? Tapi ini yang Bapak Ibu tolong perhatikan ini ya. Pemazmur mengajak orang-orang yang berziarah bersama dengan dia untuk berdoa bagi kesejahteraan Yerusalem. Nah, berdoanya bagaimana? Supaya orang-orang yang mencintai Yerusalem mendapat sentosa. Ayat 7, supaya kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa ada di dalam puri kompleks istanamu. Ya, ini nyebut tembok kota Yerusalem yang tadi saya maksudkan. Nah, jadi pemazmur berdoa untuk kesejahteraan penduduk Yerusalem dan mengajak orang-orang yang berziarah bersama dengan dia untuk berdoa. Ya. Yang pertama tadi, orang yang mencintai Yerusalem supaya mendapat sentosa. Jadi ini juga berharap supaya orang mencintai kota Yerusalem. Dan kemudian yang kedua, supaya kesejahteraan ada di dalam kota Yerusalem. Nah, kemudian ke ayat 8. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Nah, ini pemazmur memberkati kota Yerusalem ya. Memberkati itu maksudnya bukan buat tanda salib, tetapi berdoa supaya Tuhan memberikan yang baik. Nah, itu memberkati. Dan pemazmur, lihat, berkata, semoga kesejahteraan ada di dalam. Sekarang pemazmur sendiri yang ya berharap, berdoa, ya supaya Tuhan memberikan kesejahteraan kepada kota Yerusalem. 9. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Munya siapa ini?
Nah, kalau mengikuti ayat sebelumnya ya mu-nya ya Yerusalem. Oleh karena rumah Tuhan kan ada di dalam kota Yerusalem kan. Jadi seneng ya kota Yerusalem itu. Kenapa? Di dalamnya dibangun bait Allah. Tuhan ada di situ. Dan karena kota ini menyimpan di dalamnya tempat suci, maka lihat pemazmur berkata, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Ini urusannya bukan sedang menggalang dana, bukan. Nggak usah mikir pemazmur menggalang dana untuk kota Yerusalem. Ingat saja kalimat sebelumnya. Memohon kepada Tuhan supaya melimpahkan yang baik kepada kota Yerusalem itu. Nah, Bapak Ibu, dengan memperhatikan Mazmur 122, saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk menikmati suasana ziarahnya. Ada suasana ziarah ketika orang pergi ke bait Allah di Yerusalem. Baik Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya mungkin. Belum ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu begini. Ya, kita bisa belajar dengan memperhatikan sekali lagi Mazmur 122 tadi. Bapak Ibu tolong mengingat kata sederhana saja, romantis. Ya, Bapak Ibu bisa menikmati kata romantis, memang urusannya biasanya seringkali yang pertama itu berbicara tentang laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi. Tapi enggak selalu begitu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan kata itu dalam konteks yang lebih luas. Tolong Bapak Ibu mengingat waktu Bapak Ibu kecil. Waktu Bapak Ibu kecil, ada enggak sesuatu yang membuat Bapak Ibu senang mengingatnya? Yang senang mengingatnya misalnya Bapak Ibu dulu waktu kecil atau ibu-ibu dulu waktu kecil main pasar-pasaran itu enggak? Pasaran atau masak-masakan? Dan lihat suasananya itu. Yang saya minta tolong sekali lagi, bukan di fotonya, tapi yang ada di dalam hati. Kegembiraan karena saya bersama dengan teman saya, kadang dengan adik saya, dengan kakak saya. Itu kalau malam, dulu belum sibuk dengan handphone, nggak sibuk dengan TV, bantal, guling, sarung, itu yang jadi mainan. Dengan adik, dengan kakak, ada suasana gembira kan. Dan suasana itu hanya bisa dinikmati dan dirasakan di dalam hati, orang lain nggak akan tahu. Orang lain nggak akan tahu. Nah sekarang saya minta tolong Bapak Ibu mengingat, romantis itu juga itu yang tadi saya maksudkan, romantisme dibuat atau dipahami lebih luas. Suasana yang indah, menggembirakan bersama dengan pribadi-pribadi yang saya kasihi, yang saling mengasihi. Nah, sekarang tolong Bapak Ibu mengingat suasana seperti itu dalam relasi dengan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mengingat dan mendapatkan, pertanyaan saya buat begini saja. Pernah nggak Bapak Ibu mengingat satu peristiwa yang Bapak Ibu alami bersama dengan Tuhan, yang membuat Bapak Ibu bisa tersenyum sendiri. Tersenyum bersama Tuhan, tersenyum di hadapan Tuhan, dan gembira ketika merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan itu. Nah, ini kalau bicara tentang iman Kristiani, saya pasti akan mengajak Bapak Ibu, tidak hanya bicara pengetahuan dengan otak,
tapi hati juga harus terlibat. Nah, misalnya untuk contoh saja ya, untuk contoh saja. Mungkin saya pernah cerita, Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita saya, tetapi saya bisa mengingat bagaimana dulu Tuhan ngajari saya sembahyang. Udah mulai. Tuhan ngajari saya berdoa. Bukan manggil saya tahu sini, aku mau ngajari kamu berdoa, bukan begitu. Tapi waktu saya yang bisa dikatakan, kalau mengingat masa lalu, masa kecil, waktu saya yang paling indah bersama dengan Tuhan itu malah di rel kereta. Ketika saya menginjak, menapakkan kaki di bantalan rel satu demi satu, mau pergi ke sekolah, lalu saya terus mengingat Tuhan, terus saya sembahyang. Di situ saya menemukan, saya diajari sembahyang di situ. Nggak akan saya lupa. Karena di situ saya menikmati, enggak ada urusan permohonan, enggak pengen saya punya apa, enggak. Enggak ada permohonan, enggak ada ini. Yang ada cuman saya berdoa, kalau diingat doanya paling ya Bapa kami dengan salam Maria. Tapi kebersamaan dengan Tuhannya itu yang enggak bisa saya lupakan. Orang-orang yang pernah jalan bersama dengan saya enggak tahu itu kok. Orang-orang yang berjalan dengan saya, memang ada yang lain. Ya, waktu itu sering kali saya sendirian. Tapi kadang ada teman saya, satu orang, sama Katolik, teman satu kelas, kemudian dia juga anak dari sepupu saya. Tapi dia nggak tahu apa yang ada di dalam hati saya. Apalagi kalau Bapak Ibu ketemu teman yang satu lagi, sudah ibu-ibu jualan di pasar, orangnya masih ada. Dia nggak tahu apa yang ada di dalam hati saya. Hanya saya yang tahu bagaimana saya menikmati kebersamaan dengan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya maksudkan dengan romantisme bersama dengan Tuhan itu. Nah, bisa jadi waktu dulu saya tidak memahami itu. Bisa jadi lama saya tidak memahami apa yang saya alami, yang saya rasakan waktu itu. Tapi ada waktunya kita perlu menengok kembali, melihat kembali perjalanan bersama dengan Tuhan itu. Nah, ada waktunya Tuhan keras, ada waktunya juga Tuhan bersikap seperti itu. Nah, dengan memperhatikan Mazmur 122 ini tadi, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bagaimana mengalami, merasakan hubungan dengan Tuhan itu tadi. Yang kelihatan di dalam Mazmur, pemazmur senang ketika diajak pergi berziarah, memuji, ya, memuji kota Yerusalem. Tapi lebih dari itu semua, kita melihat bagaimana, ya, dalam keramaian orang yang berziarah, pemazmur bicara dengan Tuhan. Nah, kemudian, ini jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dengan cara seperti ini tadi. Baca, nikmati, lalu ini saya mengingatkan apa ya, ini soal apa? Tentang romantisme bersama dengan Tuhan, berulang kali saya sampaikan. Kenapa? Karena ini soal yang penting, soal yang serius. Romantisme itu kan soal hati kan ya. Pikiran dipakai, iya dipakai, tapi sedikit. Karena di pikiran digunakan untuk mengingat. Pikiran dipakai untuk mengingat, bukan berlogika. Tapi hati menjadi jauh lebih aktif karena merasakan apa yang dulu saya alami, sekarang saya bisa rasakan lagi. Itu keuntungan atau kekuatan hati. Dan Bapak Ibu, ini sekali lagi membantu atau saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan soal hati yang aktif. Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan kalau Bapak Ibu memperhatikan anak-anak sekarang, yang lebih banyak diperhatikan itu kan pikiran kan ya. Hatinya dilatih
seberapa banyak latihan. Kalau apalagi ini sekolahnya online gitu ya, coba dilatih hati di sebelah mana coba. Kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, otaknya sangat hidup, tetapi hatinya kurang kekuatannya. Dan jangan menduga, nah kan besok anak-anak bisa seperti saya. Belum tentu. Ada yang sampai tua hatinya nggak aktif, bukan ada, banyak. Jadi nggak harus diakui kan, kalau umur bertambah, kekuatan pikiran itu berkurang kan ya. Bayangkan, sudah kekuatan pikiran berkurang, kekuatan hati nggak nambah. Normalnya, kemampuan berpikir, ingatan, kreativitas berkurang, tapi kekuatan hati bertambah. Bapak Ibu periksa saja sendiri. Saya yakin Bapak Ibu mengalami yang seperti itu. Tapi ternyata tidak semua mengalami itu. Sudah kekuatan pikiran berkurang, kekuatan hati enggak nambah-nambah. Tetap kayak batu hatinya. Itu bukan hanya ada, sayangnya saya ketemu banyak. Saya enggak berani menghakimi, saya tidak menuduh, tapi dari ucapan, dari kata-kata, dari sikap, iya, saya tahu. Nah, Bapak Ibu, ini juga perlu disampaikan kepada generasi yang berikut. Bapak Ibu jangan sampai pengen masuk surga sendirian, anak cucu diabaikan. Ini saya menasihati orang tua ya, kurang ajar. Enggak, saya bukan mau kurang ajar, bukan mau ngajari, enggak. Tapi kan Bapak Ibu enggak mau kan, Bapak Ibu ke surga sendirian, udah jadi orang baik, udah masuk surga, anak terserah, udah gede. Cucu udah biarin ada bapaknya. Tapi tunggu dulu, yang saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan yang bagian ini loh. Latihan hati itu bagaimana itu? Ketika hati tidak dilatih, Bapak Ibu berapa kali mendengar kata menegur anak, menegur orang, anak-anak muda gitu, jawabannya biarin, biarin. Kalau sudah menggunakan kata biarin, artinya apa? Sudah nggak mau mikir, sudah nggak mau ngerasa apa-apa. Cuek. Cuek nggak cukup untuk mengatakan, udah kata biarin. Kalau cuek, Bapak Ibu nggak akan bingung, nggak akan sakit hati. Coba Bapak Ibu menasihati apa, ngomongin apa, jawabannya biarin. Yang sakit di hati atau di telinga, Bu? Bapak-bapak coba kalau nasihatin apa, jawabannya biarin. Kalau udah biarin nggak ada diskusi lagi kan. Kalau sudah nggak tahan, tangan yang bisa maju. Dan ini akan merepotkan kalau sudah kelanjutannya pakai tangan. Jadi balik lagi, dengan memperhatikan ini tadi, saya mengajak memperhatikan soal relasi dengan Tuhan, menggunakan pikiran, ya, tapi hati juga harus dilibatkan. Lalu perhatikan generasi yang sekarang. Mereka sangat terlatih menggunakan pikiran, tetapi silahkan perhatikan hati mereka juga dilatih apa tidak. Udah, Bapak Ibu sekarang, ini silahkan ke Mazmur 133. Udah, silahkan nyanyi. Baca 133 kan Bapak Ibu pada nyanyi kan? Gimana lagunya? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya.
Orang mengatakan, nah itu nggak indah, ini jorok ini, pakai minyaknya berantakan. Gitu. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, kalimat utamanya ada di ayat 1. Alangkah baik dan indahnya bila saudara diam bersama dengan rukun. Nah, silahkan Bapak Ibu membayangkan, ini dia nyanyikan waktu ziarah. Rame-rame. Nah, kalau orang pergi berziarah rame-rame, normalnya pada senang. Yang bawa bekal, berbagi bekal, makan bareng. Senang, normalnya senang. Kalau ada yang sampai berantem, itu sudah situasi yang ekstrim, sudah keterlaluan. Nah, ada kegembiraan ketika orang hidup bersama rukun. Dalam konteks ziarah tadi, sama-sama pergi ke Yerusalem. Perjalanan panjang. Nah, indahnya persaudaraan itu seperti apa? 1, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, kemudian meleleh ke leher jubah. 2, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jauh benar Hermon ke Sion. Nah, menikmati keindahannya ini yang agak repot. Karena keindahan minyak, mungkin kita nggak bisa bayangkan. Sama, Bapak Ibu dulu waktu kecil yang disebut indah itu kan gunung 2, matahari di tengah, ada burung di atas matahari, ada sawah di depan gunung, itu indah dulu. Tapi keindahan berikutnya nyusut, menyempit. Ketikanya melihat rumah ada karpot, itu sudah indah sekali. Ada waktunya mengalami begitu. Ini bukan hinaan, bukan ejekan, enggak, tapi silakan amati gambaran keindahan itu berubah. Kemudian rambut indah, dulu di Israel itu digambarkan seperti domba, seperti kambing di pegunungan. Itu indahnya rambut, gambarannya begitu. Padahal orang Indonesia kalau dengar kambing sama domba yang diingat bukan indahnya, pasti baunya. Nah, silahkan membayangkan Harun, imam dewasa, meminyaki kepalanya, lalu kelimis kan, minyaknya turun ke janggut, dari janggut turun lagi ke leher jubah. Atau lihat Gunung Hermon. Gunung Hermon itu ada salju abadinya ya. Jadi lihat embun turun dari Hermon. Kalau kita bisa melihat, nah itu indah. Indahnya persaudaraan itu seperti itu. Jadi yang dinyanyikan, yang diperhatikan, itu adalah kegembiraan. Orang pergi berziarah ke Yerusalem, suasana gembira, suasana menyenangkan, dan kemudian kegembiraan itu dinyanyikan. Nah, Bapak Ibu, ini juga sederhana sekali kita bisa belajar. Ini namanya bersaudara, kumpul, gembira, itu kan indah sekali. Kalau ingat, Bapak Ibu tolong mengingat lagi ke masa kecil. Tinggal bersama dengan keluarga, akan ketemu kegembiraan ketika mengingat kan. Kalau kami dulu jadwalnya makan malam, semua ada bagian masak di dapur, nanti kalau udah siap, gelar tikar, piring-piring siap, makan bareng, yang masih belajar panggil.
Mengingat itu saja sudah gembira. Dan kegembiraan yang muncul itu yang terus diingat, dikenangkan, ini dilakukan. Tapi sesenang apapun, kalau sudah jam 8:30 ya berhenti. Ya, begitu Bapak Ibu, ini kita belajar Mazmur Ziarah. Baru minggu depan kita akan belajar Mazmur Raja. Ya. Terima kasih, selamat malam. Kembali ke Pak Narto, silahkan Pak. Baik Pak Seto, terima kasih banyak Pak. Jadi pengen berziarah ya Pak. Masih belum bisa ini. Mudah-mudahan tahun depan ya bisa berziarah. Tapi sudah bisa berziarah ke gereja masing-masing dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada satu pertemuan membahas Mazmur Raja nanti minggu depan ya. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Ani. Perumahan. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa sebagai doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih baru saja kami menerima pengajaran mengenai Mazmur Ziarah. Menjadi satu kegembiraan Tuhan bagi kami mengenai arti ziarah itu sendiri, di mana selama ini kami belum mendalami apa arti ziarah sebagaimana yang kami terima pelajaran pada malam hari ini. Semoga ini menjadi satu tuntunan bagi kami dalam persiaran kami di dunia ini, agar kami boleh melaksanakan segala kehendak-Mu, dan juga kami berani mengandalkan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruang Zoom ini dan kembali ke aktivitas ataupun juga akan beristirahat malam. Berikanlah kepada kami hati yang damai dan juga malam yang tenang serta tidur yang nyenyak, dan juga esok pagi kami boleh bangun untuk kembali menerima rahmat yang selalu baru yang Kau siapkan kepada kami setiap hari. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami di situasi yang tidak mudah pada zaman pandemi ini, dan juga mereka yang terkena situasi bencana alam seperti di Semeru. Beri kami juga kekuatan dan juga ingin selalu berbagi kasih kepada mereka Tuhan, dan juga mereka juga Kau berikan ketabahan serta percaya bahwa juga mereka atau bisa melalui ini dengan baik. Kiranya doa yang tidak sempurna ini Kau satukan kami dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berkat-Mu kami mohonkan selalu Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ani. Terima Terima kasih. kasih Terima kasih Bu Ani.